Adakah teman-teman tidak hadir hari ini? Ada Pak. Berapa orang? 3. 3. Siapa? Fendi. Terus? Irham Rumah Melis. Asia Rumbati, berarti 3 ya. 3 tidak hadir. Agar kegiatan pembelajaran nantinya bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka marilah sama-sama kita awali proses pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa. Nah, seperti biasanya untuk doa ini saya minta ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar nantinya bersama berdoa dan doa mulai. Amin. Doa selesai. Terima kasih Hafiz. Nah, biar tambah semangat lagi sambil menunjukkan rasa cinta tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan satu lagu wajib nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita yang sama-sama kita sudah pelajari pada pertemuan minggu lalu, yaitu tentang bentuk molekul. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya menggunakan model pembelajaran project based learning atau pembelajaran berbasis project. Nah, di situ pada pertemuan yang lalu itu kita sudah menyelesaikan 3 sintak. Nah, mulai dari sintak yang pertama yaitu merumuskan pertanyaan mendasar, yang kedua mendesain atau merancang perencanaan proyek, yang ketiga yaitu menyusun jadwal proyek. Nah, jadi sebenarnya molekul ini dalam kehidupan sehari-hari kita sudah sering jumpai. Saya berikan satu contoh. Untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, kita selalu menggunakan air. Nah, air itu merupakan sebuah pelarut murni, tetapi sebenarnya air itu dia tersusun atas molekul-molekul, yaitu O2 dan H2. Nah, jadi secara kimia, rumus kimia air itu adalah H2O. Gitu ya. Nah, sekarang kalian harus tahu apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama itu adalah kalian sebagai peserta didik diharapkan dapat menganalisis bentuk molekul teori domain elektron dengan benar setelah melakukan diskusi kelompok. Nah, yang kedua, peserta didik secara berkelompok mampu membuat macam-macam bentuk molekul dengan menggunakan bahan yang ada di lingkungan sekitar dengan penuh tanggung jawab. Nah, lebih lanjut perlu saya juga menjelaskan apa sih yang akan kita lakukan pada pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama itu adalah kalian akan melakukan diskusi kelompok. Yang kedua, akan membuat bentuk molekul dengan menggunakan bahan-bahan yang sudah disediakan. Yang ketiga, kalian akan melakukan presentasi dari hasil diskusi kalian. Gitu ya? Ya. Nah, kemudian perlu saya ingatkan bahwa dalam proses pembelajaran ada 3 penilaian yang harus saya nilai dari kalian. Nah, jadi selain penilaian pengetahuan dan keterampilan, kalian juga akan saya nilai sikap kalian selama melakukan diskusi. Di antaranya itu adalah kerjasama, keaktifan, tanggung jawab, dan disiplin. Gitu ya. Dari setiap tahapan kegiatan yang sudah dilakukan.
Oke, jadi di situ ada dua keterangan ya atau tidak. Jadi kalau misalkan dilaksanakan semua berarti diberi tanda checklist pada keterangan ya. Oke, sekarang masing-masing kelompok dapat mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam membuat bentuk-bentuk molekul. Sudah? Dipastikan alat dan bahannya harus siap ya? Ya. Oke. Nah, jadi sebelum kalian melakukan diskusi kelompok, saya sudah siapkan kartu molekul. Nah, kartu molekul ini nanti kalian akan gunakan dalam membuat model molekul berdasarkan kartu yang ada. Nah, jadi setiap kelompok dapat memperoleh 2 kartu molekul. Kelompok 2 ini ya. Kelompok 2. Nah, jadi di dalam kartu molekul ini sudah ada media barcode-nya. Jadi untuk mengakses media barcode tersebut, kalian bisa membuka aplikasi Android bentuk molekul yang ada pada HP kalian masing-masing, lalu arahkan kamera pada media barcode yang sudah ada pada kartu molekulnya. Paham ya? Oke, silakan. Jangan lupa maksimalkan juga penggunaan bahan ajar yang sudah saya bagikan. Kemudian maksimalkan juga penggunaan buku penunjang lainnya. Ya. Jumlah domainnya. Jadi digunakan buku sumber ini. Oke, perhatikan waktu diskusinya sudah selesai. Saatnya masing-masing kelompok dapat membuat bentuk molekul dengan menggunakan biji pala yang sudah disediakan, yang sudah disiapkan. Nah, jadi buat sesuai dengan rumus molekul yang sudah ada pada kartu molekulnya. Ini dibuat bentuk molekul dari molekul apa itu? Molekul sebenarnya. Mau dibuat bentuk molekul dari molekul apa? Molekul Xe2 ya. Ya. Oke, jadi semuanya sudah membuat bentuk-bentuk molekul dari senyawa atau molekul yang sudah ada pada kartu. Nah, saatnya kita masuk pada presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Rumus molekul ClF3, jumlah domain elektron 3 tambah 2 sama dengan 5. Rumus AS3E2, struktur seperti dengan seperti yang TI3, TIB2, dan molekul dibangun di bidangnya. Oke, sudah? Nah, jadi itu merupakan presentasi dari kelompok mana, coba ditunjukkan itu. Nah, ini merupakan gambar apa? Gambar bentuk molekul dari senyawa ClF3.
3. Jadi warna biru itu menunjukkan apa? Atom dari Cl. Karena hijau ini menunjukkan atom dari F ya. Nah, jadi bentuknya apa tadi? Bentuknya adalah trigonal di piramida. Oke, karena tidak ada pertanyaan dari kelompok 1, 3, dan 4, luar biasa kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Jadi saatnya sama-sama kita menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk molekul. Nah, maka dari awal tadi belum tahu apa itu sebenarnya bentuk molekul. Nah, setelah mempelajari bentuk molekul mulai dari melakukan diskusi kelompok, terus membuat model molekul dengan menggunakan PJ Pala, kita bisa simpulkan sama-sama ya bahwa oh ternyata bentuk molekul itu dia menggambarkan apa? Menggambarkan kedudukan atau posisi atau atom dalam suatu molekul. Oke. Nah, yang kedua, bentuk molekul dapat diprediksi dengan menggunakan apa? Teori domain elektron. Nah, terus bentuk molekul dapat didasarkan pada jumlah pasangan elektron ikatan atau pasangan elektron bebas. Nah, karena pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas itulah yang menentukan bentuk molekul dari suatu senyawa. Seperti itu ya? Iya. Nah, jadi sekarang kalian atur kursinya seperti semula. Saya akan memberikan evaluasi. Silakan. Bila sudah? Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Ya, silakan kumpulkan di depan. Ayo cepat. Pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi gaya antar molekul. Jangan lupa setelah kembali ke rumah di browsing, dicari di internet gaya antar molekul, lalu dibaca dan mempelajari sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membacakan surat Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Siapa? Hari ini bimbing teman-temannya untuk membacakan surat Al-Fatihah. Terima kasih semuanya. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.